Kenapa tegangan di jalur transmisi listrik PLN itu begitu tinggi bahkan sampai 500 kV? Kenapa gak dibuat 200 volt aja seperti di rumah-rumah atau mungkin dibuat 5 volt aja biar aman kayak baterai itu? Oke, jadi bagi yang belum tahu nih, jadi tegangan listrik yang dialirkan oleh PLN itu tidak tetap 220 volt, tapi dari mulai 6.000 sampai 24.000 volt dari pembangkit, kemudian dinaikkan di jalur transmisi dari 70.000 kV sampai 500 kV dan diturunkan kembali di jalur distribusi perkotaan 20 kV sampai dengan di perumahan 220 volt. Kenapa tegangan tersebut harus dinaikkan lalu kemudian diturunkan kembali, bukannya lebih ribet? Oke, kita jelaskan di sini satu persatu. Jadi setidaknya ada 3 alasan utama kenapa tegangan harus dinaikkan terlebih dahulu sebelum diturunkan kembali. Yang pertama adalah faktor rugi-rugi daya. Jadi rugi-rugi daya itu adalah kehilangan energi listrik selama proses transmisi dan distribusi akibat hambatan dalam kabel. Jadi sederhananya tidak semua daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat termanfaatkan dengan jumlah yang sama. Pasti ada yang hilang-hilang di tengah jalan akibat hambatan dalam kabel. Contohnya nih, daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu 10.000 watt dengan tegangan 1000 volt dan panjang kabel sekitar 10 km dan anggapan saja hambatan kabelnya itu 10 ohm. Arus sama dengan daya dibagi tegangan, yaitu 10.000 dibagi 1000 volt, maka hasilnya adalah 10 ampere. Maka rumusnya adalah daya rugi sama dengan I kuadrat dikali R sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 watt. Maka daya yang diterima oleh konsumen adalah 10.000 dikurangi 1000 sama dengan 9.000 watt. Kita coba naikkan tegangannya menjadi 10 kV. Maka arus listrik sama dengan 1 ampere. Nah, dengan arus 1 ampere ini, maka rugi tegangannya adalah 1 kali 1 kali 10 sama dengan 10 watt. Maka daya yang diterima oleh konsumen adalah 9.990 watt. Nah, itu adalah alasan pertama. Lalu alasan kedua adalah menghemat biaya kabel, di mana semakin besar tegangan, maka akan semakin kecil arus, di mana semakin kecil pula ukuran luas penampang kabel yang dibutuhkan dan itu akan menghemat biaya operasional dan juga biaya perawatan ya. Lalu alasan yang ketiga adalah meminimalisir tegangan drop. Tegangan drop adalah hilangnya tegangan saat listrik mengalir melalui kabel yang panjang. Kalau tegangan terlalu rendah saat transmisi, maka tegangan di ujung kabel akan turun yang sangat drastis ya, dan gak cukup untuk menghidupkan perangkat elektronik. Nah, dengan menaikkan tegangan ini, tegangan drop bisa diminimalisir. Jadi itulah 3 alasan utama. Mungkin ada alasan lainnya atau beberapa koreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Terima kasih.